Saya terima kasih atas pelaksanaannya akan tugasnya dengan baik. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, kita perlu mengingat, sekalipun kita tidak mengalami di saat itu, tapi kita harus mengingat perjalanan negara Republik Indonesia ini. Kita perlu mengingat sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Saat itu, pada tahun 1908, sekelumit sejarah yang perlu saya sampaikan. Pada tahun 1908, pejuang kita, Ki Hajar Dewantoro, Budi Utomo, telah meletakkan dasar-dasar kesadaran nasional, mengingatkan kepada rakyat Indonesia yang saat itu dalam cengkraman penjajah. Namun Budi Utomo dan Ki Hajar Dewantoro tak segan-segan untuk memberikan pengertian, membina para generasi muda melalui pendidikan yang akhirnya pada saat itu menyadari bahwa kita ini adalah di saat itu adalah dalam cengkraman penjajah. Karena itulah kita selaku generasi muda, harapan bangsa harus mengetahui akan perjalanan bangsa Indonesia. Dari tahun 1908 hingga 1945 cukup lama perjuangan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat itu di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantoro, Budi Utomo, dan para pejuang lainnya. 350 tahun lamanya kita dijajah, dikuasai oleh penjajah. Sudah pasti penjajah itu senang-senang di negeri kita. Namun para pejuang-pejuang Indonesia, rakyat Indonesia, sekalipun dalam cengkraman penjajah, tak gentar untuk melawan penjajah. Karena sudah disadarkan oleh Budi Utomo dan Ki Hajar Dewantoro, maka penjajah pun harus kita lawan. Kesadaran itulah timbul hingga memperoleh apa yang kita inginkan. Karena kita punya tujuan. Karena itu perjalanan itu dari tahun 1908 hingga 1945, itulah namanya perjuangan. Seluruh perjuangan tidak ada yang enak, dan itu harus selalu. Karena para pejuang itu, rakyat Indonesia saat itu mempunyai tujuan, yaitu ingin bebas, ingin merdeka, lepas dari cengkraman penjajah. Itu yang diharapkan. Melalui perjuangan itu sampai yang kita inginkan. Sebagaimana pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sama-sama tahu di Pegangsaan Timur 56 dibacakan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Merdekalah saat itu. Apa yang terjadi saat itu setelah dibacakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta merdeka? Saat itu pula seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada mendengar kata merdeka. Suara gemuruh terjadi di mana-mana. Suara takbir tahmid di mana-mana berkumandang luar biasa. Itu menyatakan keleluasan kegembiraan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang selama 350 tahun dalam cengkraman penjajah. Itu salah satu historis sejarah yang harus kita kenang selaku generasi muda. Karena itu para pejuang perlu kita hargai karena membuahkan hasil yang kita inginkan. Itu karena memiliki cita-cita dan perjuangan harus kita mulai. Suara takbir tahmid kumandang di mana-mana seluruh Indonesia. Tapi diingat, tujuan kita sudah tercapai, yaitu merdeka. Saat itu dibacakan baru atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Berarti kita belum memiliki pemimpin negara. Karena namanya negara harus ada rakyat, wilayah, pemerintah termasuk dewanku. Karena itu pada tanggal itu juga Insinyur Soekarno dan Hatta yang dibacakan tadi baru mengatasnamakan belum memiliki pemimpin negara, belum punya presiden Republik Indonesia. Selanjutnya sehari setelah merdeka, tepatnya 18 Agustus 45, karena pemerintahan harus segera berjalan, kemerdekaan harus kita isi. Karena itu sehari setelah merdeka, tepatnya 18 Agustus 45, disahkan dulu yang namanya Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 disahkan dulu, karena akan segera membentuk pemerintahan dan pemerintahan harus berjalan. Salah itu akhirnya dengan sah itu PPKI mengupayakan memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi saat itu. Secara aklamasi ditunjuklah Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia dan Wakil Muhammad Hatta, itu secara aklamasi. Dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang yang sudah dirumuskan saat itu. Karena itu apa yang dibacakan temanmu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tegas dan jelas apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia, tapi tidak melupakan pada yang kuasa. Atas berkat rahmat yang maha kuasa, itulah tidak meninggalkan. Karena itu kemerdekaan yang kita huni kini patut dan kita banggakan selaku generasi muda. Peserta upacara yang saya hormati, lain dari itu saya mengajak seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan beserta anak-anak sekalian, kita mensyukuri hidup di alam kemerdekaan yang nikmat ini. Perlu kita isi dan kita teruskan apa yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang masa yang lalu. Sekali lagi saya harapkan dan saya ingatkan selaku generasi muda, harapan bangsa, mari kita isi kemerdekaan. Jangan lupa ilmu itu yang menjadi penguat utama untuk mengisi kemerdekaan. Itu saja yang perlu saya sampaikan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Berapa besar semangat kita dan mendapatkan nikmat dalam kehidupan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.